Kalau dia tidak mau, bisa ngelapor sama bapak emak, ya sudah lama ke masjid, kemarin kami dilempar sama wak itu. Jadi dia tidak ke masjid, bapaknya tidak ke masjid, ya anaknya tidak ke masjid, ya emaknya juga tidak pernah ke masjid. Lengkap penderitaan. Gara-gara apa? Gara-gara kena lempar. Dengan kejam niat. Anak-anak kecil itu generasi yang bakal ngisi masjid, yang bakal meramaikan bakal meramaikan syiar di dalam. Nah, kemudian setelah itu ada imam rotib, lalu ummal afqah yang ahli fikih, yang cerdas di dalam urusan ilmu syariat. Urusan syariat. Dalam bacaannya apa? Contoh ketika takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, bacaan al-Fatihahnya. Setelah itu apa? Bacaan surahnya. Bacaan di dalam salat, rukun-rukun yang di dalam salat. Paham enggak? Misal jadi imam. Maaf Pak Imam. Rukun salat ada berapa Pak Imam? Kalau enggak salah 50. Cocok enggak jadi imam kira-kira? Tidak cocok. Atau misalnya contoh, maaf Pak Imam, saya bukan mau ngetes, tapi pengen menambah ilmu, supaya tidak kesinggung kan. Minta tolong Pak Imam, rukun sholat itu dibagi berapa macam? Belum kita tanya rukun sholat, kita tanya dibagi berapa macam? Kemarin kita belajar berapa macam rukun salat? 35. Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun maknawi, rukun i'tibari. Ini kalau dites jadi imam langsung lulus. Karena kenapa? Pembagiannya sudah tahu. Kalau di Mesir, itu Masya Allah, di Mesir, kalau kita mau jadi imam nih, misal daftar jadi imam, pembukaan pendaftaran jadi imam. Tapi tidak tahu, mungkin di Mesir itu gajinya besar, kurang lebih mungkin 25 juta. Kalau di Jambi ada masjid dibuka pendaftaran jadi imam, rame tak yang daftar kira-kira? Rame kan? Rame. Sebenarnya kita bukan ngarapin gajinya, bukan. Sebagian orang mengharap apa? Jabatannya itu. Ya, jabatannya. Kok tidak biasa jadi tak ya? Kau jadi guru? Ya kok? Ya. Masya Allah. Jadi guru SD gajinya cuma berapa ratus ribu lah. Tapi nyokok. Apa yang dicari? Kayak mana anak-anak kita mau cerdas? Itu di Mesir, yang daftar jadi imam diseleksi, tinggal berapa orang, dan berapa orang tadi diuji, dikasih kertas sama pulpen. Apa ujiannya? Mencatat sunnah-sunnah Nabi di dalam sholat sebanyak-banyaknya. Berapa sunnah Nabi di dalam sholat? Yang tercatat itu ada 500 sunnah di dalam sholat. Belum di luar, belum setelah selesai ini cuma di dalam sholat 500 sunnah. Ini ada yang mengarang Al-Habib Habib Sa'ad Habib Muhammad Al-Idrus, Allah yarham. Beliau di zaman Syuyu'i, kalau kita zaman komunis. Di Yaman itu ada zaman Syuyu'i komunisnya. Beliau ditangkap karena ulama di zaman itu memang diintimidasi. Kalau mau pergi Jumat, tanda tangan. Balik besok minggu depan ketemu lagi, tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, besok diciduk, ditangkap sampai dibunuh. Di antaranya abahnya Habib Umar. Itu sampai sekarang tidak ketemu di mana makom. Intimidasi sampai ulama, kodi, mufti itu keluar dari Yaman.
Nah, setelah aman baru mereka balik. Maka ilmu-ilmu yang di Yaman itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Masyayikhuna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari. Itu beliau ketika ditangkap Suyu'i di dalam sijin, dalam penjara itu. Apa amalan beliau? Bacaannya ya Latif. Ya Latif sekian ribu kali, itu beliau bisa keluar. Ya, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asma ya Latif. Ala kulli hal. Itu banyak diantaranya sunnah-sunnah yang dicatat. Diantaranya 500 sunnah yang dikarang. Kita ada kitabnya tipis ini. Itu fadilah, keutamaan yang sangat besar. Ya, kita kadang sholat kan sekedarnya kan. Takbiratul ihram Allah. Kita ingat kalau lihat orang wudu, cuma itulah. Padahal sunnah-sunnahnya banyak. Di dalam sholat juga kita lihat, sholat itu kan bungkat naik, misal salam kan. Itu doa. Itu banyak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya adalah afqah, ahli fikih. Sudah ditanya rukun sholat. Setelah tahu paham rukun sholat, ditanya ayo iqra Fatihah, baca surah Fatihah. Betul enggak? Kalau betul lulus. Kalau salah tak lulus. Ala kulli hal. Itu kalau di sana. Daerah luar itu kalau jadi imam, dia harus mendalami di dalam ilmu fikih. Kalau kita di Indonesia, di Jambi lah, tahun ini Indonesia. Ini Indonesia, tapi di Jambi, di daerah kita lah. Pakai syarat kayak gitu. Tak, yang penting suaranya bagus. Ya, suaranya bagus. Pernah mondok? Atau enggak pernah mondok? Kuliah di mana? Di UIN, IN. Silakan jadi ala kuliah. Itu kalau zaman dulu orang berebut-rebutan, bukan berebutan, tak mau jadi imam. Kadang orang azan dia datangnya telat-telat. Nah, kenapa? Supaya ada imam yang maju dulu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, yang jahil pun pengen jadi imam. Jadi ala kulli hal, kita harus berjiwa besar. Sama kayak tahlilan juga. Tahlilan bapak ini sama bapak ini, kalau kita manggil, kalau orang tua yang biasa doa itu kan kadang wa ini sama wa ini, yang sikoknya dikasih jadi doa, yang sikoknya tidak merajuk. Masih tidak kira-kira? Masih ada? Masya Allah. Ada ya sebagian. Yang sikoknya ini kenapa tidak dikasih? Kadang doa untuk mayit jenazah dia baca doa selamat. Ada kan? Ada yang baca doa sholat. Sekalian baca wirid, Pak. Ini afqah. Afqah ini cerdas di dalam pemahaman bidang agama. Paling dikit paling dikit di dalam sholat, wudu, istinja, tayamum dan yang lainnya dia paham. Dalam bacaan tajwidnya, makhraj hurufnya dia memahami. Dan begitu juga di dalam sujud sahwinya. Ini sunnah sujud atau enggak? Disunnahkan sujud sahwi atau enggak? Ketika meninggalkan tasyahud awal, ketika bangkit balik lagi batalin sholat atau tidak? Begitu juga sholat witir. Sholat witir itu sholat yang dikerjakan masna 2 rakaat ditutup dengan satu. Ditutup dengan satu. Tidak dia sholat witir sekali 3. Boleh. Kali salamnya, tasyahudnya cuma salam. Kalau ini ada pernah kejadian sholat tarawih, dia gabung sholat tarawih witirnya 3 rakaat. Ya. Pakai tasyahud awal, tasyahud salah enggak itu kira-kira? Salah. Karena kenapa? La taj'alu salatikum ka salatil witir. Janganlah engkau menjadikan salat maghrib seperti salat witir. Nah, jadi ala kulli 2 rakaat ditutup 1. Atau 3 rakaat tasyahudnya 1,
sudah itu salah. Tidak masalah, boleh. Al-afqah. Kemudian tingkatan yang kedua al-aqra. Aqra ini orang yang pandai di dalam baca. Itu dalam bahasa kita lah. Atau hafil, dia hafal Quran. Atau dia hafal sebagian ayat yang inti-intinya, yang penting-penting. Dari juz amma, dari surah An-Naba sampai An-Nas dia hafal, atau surah Al-Baqarah sampai akhir Al-Baqarah. Ada tak imam yang hafal cuman kulhu, Al-Falaq, sama An-Nas? Kalau imam itulah yang dibaca. Tapi ala kulli hal keutamaannya besar. Berapa? Al-thulus, sepertiga. Seperti dia menghatamkan Al-Qur'an. Tapi baca yang lain juga boleh, itu terus. Al-aqra, tsummal aura, kemudian orangnya wara. Apa itu wara? Wara itu ilmu padi. Ilmu padi itu tawadhu, kan wara. Wara itu apa? Dia meninggalkan sesuatu yang syubhat. Itu namanya Maka as-salafun saleh, orang-orang soleh itu saking solehnya dia tidak mau bernaung di atap yang mana atap tersebut dibuat oleh raja atau pemerintah. Kalau kita bisa tak kira-kira jalan yang buat siapa? Pemerintah. Mau terbang tak bisa kan? Ya, pahat nih jalan nih. Ini duitnya macam-macam nih di mana-mana nih. Ini dari pajak misalnya. Kira-kira kita ngeluari pajak ikhlas tak? Apa terpaksa? Nah, itu syubhat. Jadi kita jalan itu yang buat pemerintah. Atau kita bernaung di jalan, di atap dan yang lainnya, itu semuanya itu mimbabil warok. Waroknya as-salafun saleh, orang-orang yang kira-kira masih ada orang seperti itu? Masih ada. Mungkin tinggalnya udah di perkotaan, mungkin di hutan, di dusun, ya, daerah dusun. Menghindarin tidak ada minjak sesuatu, jalan di aspal semua. Paling dikit kita apa? Untuk menjauhi daripada syubhat itu menghindar daripada hal-hal yang syubhat. Nah, kemudian as-sabiq ilal hijrati aw ahadu abai, yang mana lebih dulu hijrah. Mana lebih dulu hijrah? Misal contoh, kalau zaman dulu kan orang buka Ahyaul Mawad. Ahyaul Mawad ini buka lahan, buka hutan, dan hutan tadi ditanamin kebun, jadi garap. Berapa hektar? Mungkin 1000 hektar. Jadi penduduk yang datang ini yang mana duluan hijrah? Ya, dari penduduk ini. Dialah yang berhak menjadi imam. Atau hijrahnya ke agama Islam? Tidak. Atau hijrahnya taubat? Bapak yang mana nih yang taubat duluan? Yang ini apa yang itu? Ada yang saya yang dulu taubat. Tapi yang diterima taubatnya tidak tahu yang mana kan? Apa yang belakangan, apa yang depanan, apa yang tengah? Wallahu a'lam. Yang penting intinya di mana duluan dia hijrah, di suatu tempat, atau hijrah di dalam keislamannya, atau hijrah dari meninggalkan perbuatan maksiatnya, nah itu dia lebih dulu berhak menjadi imam. Ada di tempat kami itu dekat sini lah. Nah, yang jadi imam orang itulah anaknya, dia anaknya, ponakannya, sepupunya. Orang lain tidak boleh jadi imam.
Ya, orang lain tidak boleh. Kalau hijrahnya dia duluan dari yang lain. Nah, kalau misalnya bacaannya bagus, dia paham di dalam fikih, tidak masalah. Ini kadang dia bacaannya masya Allah, bacaannya masya Allah. Kadang kalau ditegur, sudahlah. Kadang ngikut juga kan kita sholat. Pernah kejadian, sudah bacaannya berantakan. Hasil sudah sholat qadha. Kita takut nyinggung orang, tapi sebenarnya dia sadarlah. Sadar. Jangan manjangin manjang masalah. Ikut akhirnya nanti qadha. Namun kayak khutib misalnya kurang dari rukun. Nah, khutib tadi wasiat takwanya ndak dibaca. Khutbah pertama atau khutbah kedua. Apakah kita datangin khutibnya? Pak khutib, jadi khutib salah. Depan orang malu dia kan. Nah, sudah kita diam deh. Mungkin dia hilaf, lupa memang bacaannya. Sudah kita qadha. Qadha Jumat tadi, qadha zuhur. Jangan kita kejar khutibnya. Bagi besok dia tidak mau lagi khutbah. Yang namanya manusia itu kumahal khata' wa nisyan. Tempatnya khata', salah dan lupa. Husnudzannya ke situ. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma sabiq ilal Islam. Kemudian siapa yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam? Setelahnya tsumman nasab. Nah, ini perkara nasab disebutkan dalam fikih. Siapa nasabnya? Misalnya intisab, nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih diutamakan menjadi imam. Ada sebagian orang yang tidak paham, apa itu Habib itu kok disuruh jadi imam? Ya, Habib yang alim, yang paham di dalam bidang ilmu syariat. Jangan kaget ada Habib yang memang tidak pernah mondok, tidak pernah duduk majelis taklim, tidak pernah ngaji. Jangan nanti suruh jadi imam. Dia kaget berantakan. Nah, yang memang dia pakar di dalam bidang. Jangan salah mentang-mentang Habib baca Al-Quran misalnya, Habib misalnya tidak bisa. Jangan inti suruh maju. Itu yang suruh maju memang orang yang paham. Setelah itu apalagi tsumma hasanud dzikr. Yang paling bagus apa? Dzikir. Contoh misalnya, si fulan itu bagus. Si fulan itu bagus. Si fulan itu bagus. Kan biasa kalau di kampung kita ngelihat generasi setelah kita ini kan kita tahu nih, wah anak-anak ini bakal calon-calon orang-orang yang bagus dan lurus. Kita tahu biasanya. Nah, ini yang disuruh maju. Jadi intinya kita misalnya kalau Habib umur 40, ada yang umurnya 50, ada yang umur 60. Ketika ada anak muda yang daripada pondok pesantren yang belajar bidang agama, itu tidak boleh kita mengecilkan dia. Karena ada sebagian orang, sudahlah anak kecil itu saya suruh maju, ngomongnya di depan dia. Itu tidak boleh. Kecuali kalau dia anaknya berjiwa besar, itu kita ngomong di depannya tidak. Takutnya kadang kecewa. Jangan ngomongnya seperti itu. Tsumma an-nadhibus tsaub. Kemudian apa yang dilihat lagi? Pakaiannya yang rapi. Pakaiannya rapi, pakai peci, pakai sarungnya bersih, bajunya bersih. Bersih yang dimaksud adalah suci. Kita tahu, sudah kita suruh dia Tsumma nadhiful badan. Kemudian bersih anggota badannya. Tsumma yang dimaksud di sini nadhiful badan ini bersih badannya, tidak ada tato. Jangan kayak inti suruh maju imamnya di sini ada apa? Lambang apa? Bintang. Ya, bintang. Atau misalnya di sini ada ular naga misalnya. Suruh maju jangan. Atau misalnya dia bertindik,
dia cari yang lain yang tidak bertindih. Bukan menyepelekan dia, bukan. Kita yang cari yang lebih natibul badan. Dia tidak pernah menyakitkan jasadnya dia sendiri. Karena kenapa? Karena orang yang pernah menyakiti jasadnya dia sendiri, badannya dia berani menyakiti, apalagi dengan orang. Itu kalau yang pernah seperti itu, banyak-banyak taubatan. Tsumma thayyibus sun'ah, kemudian yang paling baik pekerjaannya. Pekerjaannya paling diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia dagang, dagangnya bukan khona, bukan jadi pedagang pengkhianat. Atau bukan jadi pedagang yang ghis, tukang tipu, enggak. Atau bukan pedagang misal jualan daging bab 1 misalnya. Ya kan? Atau dia jualan misalnya kaleb dijual. Atau tukang jualan apa? Tua. Ini bapak tua ini habis jualan tua jadi imam. Kan tidak pantas kan? Atau kita tahu misal pekerjaan bapak ini tua ini kerjaannya main gaplek atau main judi atau main slot misalnya. Kita tahu. Akhirnya si makmum tadi pernah ngelihati si imam tadi pernah main slot. Lagi sholat pikirannya pasti imam ini slot menang enggak ya? Itu yang repot. Atau si imamnya tidak habis nyabung ayam. Dan usahlah disuruh jadi imam. Takut kaget apa? Makmum yang di belakangnya ini was-was. Ngilangin khusyuk. Tapi ada yang bilang, "Beb, aduh preman besar. Jadi imam." Kayak mana boleh enggak? Kalau dia tobatan nasuha, boleh dia jadi imam. Tapi ada yang bilang, "Oh, ini yang preman ini jadi imam kenapa? Orang kampung ini takut semua sama dia." Kalau dia sudah takbiratul ihram, itu semuanya yang tua, yang muda, yang kecil takbir semua. Tidak ada yang main-main. Sudah suruh dia jadi imam. Tapi masalahnya sepreman apapun manusianya, pasti dia tetap takut dengan istri. Iya kan? Pasti dia takut sama bini. Tsumma hasanus shaut, kemudian paling indah, paling enak suaranya. Jadi kalau kita dengar suara enak itu adem, tentram hati. Enak kita dengar. Kalau misalnya kalau bacaannya berantakan, biarpun surah yang pendek, itu rasanya lamun ya. Betul, pernah ngalamin? Nah, itu lamun yang rasanya. Kalau yang bacanya enak, indah, ya, berdayun-dayun, suaranya enak, ya. Itu kalau 30 juz hantam tidak masalah. Ya. Dari malam isya sampai ke subuh juga sampai hatam tidak masalah. Nah, itu kalau suaranya bagus, suaranya indah. Lalu tsumma hasanus shaut. Setelah itu misalnya suaranya yang bagus contoh. Tapi tidak semua suaranya yang bagus itu. Ada yang suaranya bagus, ada yang fasih, ada yang memberikan makhraj yang memang pada tempatnya, ada juga tidak. Yang penting intinya di dalam tajwid dia memang bacaannya, makhraj hurufnya, tasydidnya, panjang pendeknya, semuanya itu pas. Sudah itu cukup. Tidak harus nyari yang suaranya yang bagus. Ada pernah kejadian, ini bukan jadi imam, dia muadzin. Muadzin suara, ada satu muadzin ini dia ganti-gantian. Muadzin ini suaranya ada yang bagus dan merdu nih suaranya. Adzan itu sampai 7 menit. Saking merdunya. Enak didengar. Ada juga yang satu yang adzan tidak sampai 1 menit, suaranya paling buruk, paling jelek. Tapi masya Allah, Allah berikan kekhususiatan bagi orang yang adzan dengan kalimat lafaz-lafaz itu semuanya.
lafaz-lafaz kalimatullah itu ada nama Nabi SAW, berkat suara buruk tersebut orang bisa masuk ke dalam agama Islam. Iya kan? Yang buruk bisa masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana kalau suaranya bagus? Jadi sekarang ini orang-orang kafir itu sudah mulai senang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, sudah mulai cinta dia. Nah, kalau orang kafir dia sudah mulai cinta, nanti lama-lama dia bakal masuk ke dalam agama Islam. Jangankan orang kafir sekarang, kafir zaman dulu, Abu Lahab sama Abu Jahal itu kalau dengar Nabi melantunkan ayat suci Al-Quran dan sahabat yang lain melantunkan ayat suci Al-Quran, terlintas di dalam hatinya masuk mau ngikuti Nabi Muhammad. Itu kafir zaman dulu. Apalagi kafir zaman Tsumma hasanus surah. Kemudian tingkatan setelahnya paling gagahnya orang. Kita cari imam yang gagah. Bukan untuk daya tarik ibu-ibu atau gadis-gadis datang, bukan. Ya, imamnya gagah, besar, tinggi, hidung mancung, gagah. Itu lebih afdal. Fa inistawa ukri'a bainahum. Bagaimana imamnya ini? Ada dua imam di kampung kita, ahli fikih, hafizul Quran, hafal Quran, akra, pintar bacaannya, sudah itu gagah juga, pakaiannya bagus, dan yang lain. Semua yang disebutkan ini semuanya ada di dua orang tadi. Yang mana kita pilih? Itu saya ente pilih, buatin jadwal, ya. Kalau dipilih takut sukanya merajuk. Ente buat jadwal, ente hari ini di bulan hari ini, gantian tiap hari. Jadi boleh juga dipilih atau dibuat jadwal. Ini diantaranya orang-orang yang berhak menjadi Lalu disebutkan al-imamatul adli aula minal fasik wa in kana fasiku aqra wal afqah li annaha aqrabul qabul. Imam yang adil itu lebih utama daripada fasik. Kira-kira imam zaman sekarang ini adil atau fasik? Nabi yang ngomong, ya. Karena Imam Ghazali itu beliau mengatakan karena al-fisik itu amatul balwa, sudah menyeluruh kepada manusia, itu perbuatan fasik. Apa itu fasik? Mayyartakib kabirah wa yusirru ala shaghir. Orang fasik itu orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan melanggengkan dosa-dosa kecil. Itu fasik. Tak kira-kira itu termasuk tak di dalam? Termasuk. Di antaranya Imam Ghazali mengatakan tidak sah seorang menjadi wali ketika walinya fasik. Kita nikahin anak kita, kira-kira sah? Maka ada khutbah nikah itu. Sebelum akad nikah ada khutbah nikah. Kita disuruh apa? Istighfar. Qulu jami'an astaghfirullah astaghfirullahal azim min jami'il ma'asi. Kan kita ditalkinkan untuk istighfar kan semuanya kan. Bukan hanya saksi wali saja. Semuanya yang hadir suruh istighfar. Karena kenapa? Di titik seketika dia mau dijadikan melakukan akad nikah itu semuanya sudah taubatan nasuh. Si walinya, si saksinya, yang mencatat semuanya. Di titik itulah taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu. Maka jadi wali sah seketika itu. Akhirnya sudah selesai akad nikah, anaknya resepsi, bapaknya main judi lagi, mabuk misalnya. Jadi sah. Itu maka kita disuruh istighfar. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan amat balwa, sudah menyeluruh, semua manusia itu banyak yang melakukan kefasikan. Di antaranya sudah jangan jauh-jauh.
Apa fasik yang kita lakukan? Seperti hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang. Satu itu cobaan kita lah lengkap seluruh dunia dan segala isinya. Durhaka kita. Belum dosa yang lain. Dosa itu sudah tak diampuni, apalagi dosa-dosa yang lain. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imam yang adil itu lebih utama daripada imam yang fasik. In kana fasiqu aqra wal aqra. Biarpun yang fasik tadi bacaannya bagus, ahli fikih, di annaha aqrabu lil qabul. Karena imam yang adil, yang tidak faqih, yang tidak aqra itu lebih mendekati kepada diterimanya ibadah. Kalau imam sobi boleh tak anak kecil? Umurnya 5 tahun, 4 tahun jadi imam di masjid. Suaranya bagusnya. Hafal Quran. Di belakangnya tidak ada yang hafal, suaranya tidak ada yang bagus. Cuman anak kecil ini. Pernah kejadian dia yang dari Mesir ke Masjid Agung itu umurnya 3 tahun. Hafal Al-Quran 30. Suaranya boleh tidak dia jadi imam? Nah, di sini disebutkan imamatul baligh aula min sobi. Imamnya anak yang baligh itu lebih afdal, lebih utama daripada anak kecil yang belum baligh. Wa in kana sobiyu aqra wal afqah. Biarpun anak kecil tersebut yang belum baligh dia pandai bacaan dan dia ahli fikih. Lil khilaf fi imamatis sobi. Berbeda kalau di dalam imamatus sobi. Ini ada khilaf. Dia mengatakan boleh, dia mengatakan lebih utama adalah anak yang baligh. Sama seperti yang azan nih. Azan itu syaratnya diantaranya baligh. Jangan anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun